Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Belakangan, wacana pemekaran Kabupaten Simalungun kembali ramai diperbincangkan. Rencananya, sebagian wilayah akan dimekarkan menjadi Kabupaten Hataran. Isu ini jadi perhatian publik, apalagi setelah muncul berbagai tanggapan, baik dari pemerintah maupun masyarakat di media sosial. Sebagian masyarakat menilai pemekaran bisa mempercepat pembangunan dan pemerataan pelayanan. Sementara di sisi lain, masih ada yang mempertanyakan sejauh mana kesiapan dan manfaatnya bagi masyarakat. Lalu, bagaimana pandangan masyarakat dan kalangan akademisi? Berikut kami hadirkan suara mereka dalam Apa Cerita. Nggak pernah, Kak. Pernah, jelaslah pernah. Pernah dengar. Dengarnya mungkin dari media sosial. Masalah program pemecahan kabupaten itu sebenarnya sudah lama. Sudah beberapa periode bupati mewacanakan ini. Tapi sampai sekarang masih belum terrealisasi. Memang udah pernah dulu, saya dengar-dengar. Maunya harus dimekarkan lah. Jadi 2 kabupaten. Saya pernah dengar di salah satu media sosial, yaitu Facebook. Mungkin setuju, Kak, agar masyarakat bisa menerima layanan publik lebih baik lagi ke depannya. Mungkin sekarang ini masyarakat masih kurang, contohnya untuk mengurus KTP, karena wilayahnya jauh dari pusat. Setuju, jelaslah setuju. Ya supaya rakyat itu kan ngurus-ngurus surat dari apa sana itu, dari bandar, dari tanah jauh kali ke raya sana. Kalau udah dimekarkan kan raya itu kan udah senang gitu kan. Kalau ngurus-ngurus surat meninggalkan keluarganya dari kampungnya kan jauh. Setuju. Karena kan dilihat dari sebelum-sebelumnya nih pelayanan publik yang sangat mungkin dibilang kurang sempurna, karena banyak kayak wilayah-wilayah Simalungun yang pembangunannya dan infrastrukturnya itu belum bagus. Jadi mungkin setuju aja, Kak. Saya terus terang setuju banget. Saya setuju untuk pemecahan jadi 2 kabupaten. Setujulah kalau dimekarkan Simalungun bawah sama Simalungun atas. Menurut saya pribadi, saya sangat setuju dengan pemekaran ini karena ada masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan publik yang pantas karena tidak adanya pemekaran dari zaman dahulu. Jadi dengan adanya pemekaran ini mungkin masyarakat saat ini bisa mendapat akses layanan yang lebih baik dan lebih bagus untuk kedepannya. Bagus sih, Kak, agar masyarakat yang sekitar Simalungun Hataran juga nggak jauh lagi mengurus berkas-berkasnya ke raya. Ya bagus lah. Di mana-mana itu kalau dimekarkan, buktinya kan kayak Tapanuli lah. Dulu kan satu itu sama apa sana, Toba sana. Taruh tuh sekarang udah dimekarkan, udah maju rakyatnya. Iya, sekolah udah maju. Iyalah. Menurut saya sih bagus. Jadi bagus, Kak. Sungguh sangat bagus. Iya, sungguh sangat bagus. Soalnya seperti yang saya bilang tadi, ini pemecahan ini termasuk juga untuk membantu pembangunan ke masyarakat, pendapatan masyarakat. Jadi tidak hanya serta-merta hanya di raya Kabupaten Simalungun. Dan rencananya ini kan mau dimekarkan kalau nggak salah di perdagangan. Di perdagangan ya kan? Ya mudah-mudahan lah insya Allah nanti ini terrealisasi. Baguslah. Ada jadi 2 lah kabupaten di Simalungun
entah Simalungun bawah kan Simalungun atas dulu dibilangnya kan. Menurut saya itu sangat bagus karena ada masyarakat yang sangat jauh dari pusat untuk mendapatkan akses layanan publik. Dengan adanya pemekaran ini mungkin masyarakat sekitar itu bisa lebih baik atau lebih dekat untuk mendapatkan akses yang lebih baik dan Mungkin pembangunannya Kak, contohnya pembangunan jalan atau enggak lebih memerhatikan masyarakatnya. Terutama apa itulah penduduknya jadi apa maju gitulah. Itu aja. Kalaupun ada nanti kabupaten baru, saya berharap di kabupaten baru itu infrastruktur dan juga pembangunannya lebih dikedepankan karena mengingat sebelumnya banyak wilayah Simalungun itu yang tertinggal pembangunan baik juga infrastrukturnya. Contohnya seperti di daerah Pematang Raya masih banyak jalan-jalanan yang memang sangat hancur dan juga masyarakat itu mengeluh. Jadi mudah-mudahan di kabupaten yang baru ini infrastrukturnya lebih dikedepankan. Masalah perubahan ini termasuklah masalah ekonomi. Karena di Kabupaten Simalungun ini kan mayoritas pertanian. Ya inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana untuk melestarikan pertanian ini. Dan juga masalah perdagangan ekonomi, termasuk juga faktor-faktor yang lain ya kan. Karena kalau kita lihat masalah kemajuan Simalungun itu gak ada. Yang ada cuma di raya doang. Bisa lah tambah apalah, tambah mana aku bilangnya, tambah maju lah istilahnya. menurut saya ingin adanya perubahan dalam akses layanan karena akses layanan ini sangat penting untuk semua masyarakat karena dengan adanya akses ini masyarakat bisa mendapatkan haknya dalam berkehidupan berkebangsaan di Indonesia ini. Saya sebagai akademisi tentu sangat mendukung pemekaran Kabupaten Simalungun ini. Karena apa? Ya, memang sasaran pemekaran itu ada ya, banyak ya yang menjadi sasaran pemekaran itu saya lihat itu ya tentu peningkatan pelayanan juga termasuk di dalam, pencapaian pertumbuhan juga di dalam, percepatan pelaksanaan pembangunan juga sangat penting ya, percepatan pengelolaan ya, potensi daerahnya juga, peningkatan keamanan dan ketertiban, memfasilitasi pertumbuhan ya, kehidupan demokrasi di daerah pemekaran tentu akan sangat bermanfaat, memberikan kontribusi juga ya terhadap peraturan-peraturan yang mau digodok di daerah pemekaran sesuai dengan potensi daerah. Itu sasaran. Sebenarnya yang pertama itu adalah terhadap ya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan juga terhadap pengelolaan potensi daerah masing-masing ya, daerah yang dimekarkan, dan juga tentu percepatan pembangunan itu alasannya ya, dan juga kalau semakin dekat ya pemerintah ke masyarakat tentu dampaknya akan semakin cepat ya, contohnya pertumbuhan ekonomi, pengelolaan aset-aset daerah ya, dan juga terhadap sarana prasarana, infrastruktur, contohnya jalan juga sangat bermanfaat. Itu yang menjadi apa. Jadi, tetapi bagaimana nanti daerah yang sudah dimekarkan mampu enggak untuk mengelola ya, sendiri ya daerahnya yang sudah dimekarkan, itu aja ya. Sebenarnya harus dilihat ya dari luas daerah, potensi, jumlah penduduk, nah itu aja menjadi alasan pemekaran. Jadi luas daerahnya sesuai enggak dengan aturan-aturan yang sudah ada, baru jumlah penduduk, sumber daya alamnya bagaimana, itu aja.
Kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Ya itu nggak setuju. Nggak setuju.